sintesis protein itu apa. Jadi sebelum videonya mulai, aku jelasin dulu ya. Jadi sintesis protein adalah proses pembentukan protein dalam tubuh yang memerlukan RNA dan juga DNA. Proses ini juga dikenal dengan biosintesis. Nah, sintesis protein juga terdiri dari dua proses, yaitu transkripsi dan juga translasi. Transkripsi pertama terjadi di inti sel atau nukleus dengan cara menjadikan materi genetik DNA jadi mRNA. Nah, kalau translasi terjadi di ribosom atau dan juga di sitoplasma dengan menggunakan mRNA. Transkripsi tadi dan mengubahnya menjadi asam amino. Inilah simulasi proses sintesis protein. Proses yang pertama adalah proses transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi yaitu penyalinan kode genetik dari cetakan DNA atau template ke dalam RNA duta atau mRNA yang terjadi di dalam nukleus. Barisan depan adalah DNA sense yang dimulai dari TAC, TTC, GAC, GCT, CAG, dan juga ACT. Sedangkan di barisan belakang adalah DNA antisense yang dimulai dari ATG, AAG, CTG, CGA, GTC, dan juga TGA. Pada bagian ini terdapat ikatan double helix DNA antara DNA sense dan juga DNA antisense. Kemudian ikatan ini dipotong oleh enzim helikase. Setelah ikatan double helix DNA terlepas, lalu datang RNA polimerase yang berfungsi untuk mempercepat proses pembentukan RNA duta. Lalu datanglah RNA duta yang terdiri dari AUG, AAG, CUG, GCU, GUC, dan juga UGA. Setelah ikatan double helix DNA terlepas, maka RNA duta dan juga DNA sense akan berikatan. Pada tahapan ini, DNA sense akan mentranskripsikan kode gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian RNA duta meninggalkan nukleus dan pergi menuju sitoplasma. Setelah DNA duta terlepas, DNA sense dan DNA antisense berikatan kembali. Proses selanjutnya adalah proses translasi. Proses translasi adalah proses penerjemahan triplet kodon mRNA di ribosom yang dibantu oleh tRNA menjadi untaian polipeptida. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma. Dalam proses ini terdapat pula ribosom besar dan ribosom kecil. Proses ini diawali dengan berikatannya kodon AUG dan juga antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Ikatan selanjutnya adalah ikatan antara kodon AAG dan juga antikodon UUC. Asam amino yang dihasilkan adalah lisin. Dilanjutkan dengan berikatannya kodon CUG dan antikodon GAC. Asam amino yang dihasilkan adalah leusin. Selanjutnya adalah kodon GCU dan juga antikodon CGA. Asam amino yang dihasilkan adalah arginin. Ikatan selanjutnya adalah kodon GUC dan juga antikodon CAG. Asam amino yang dihasilkan adalah valin. Ikatan yang terakhir adalah ikatan antara kodon UGA dan juga antikodon ACU. Asam amino yang dihasilkan adalah stop. Hasil dari berikatannya antara kodon dan antikodon akan membentuk rantai asam amino, sehingga asam amino tersebut berubah menjadi protein.